mengeluarkan kata-kata bijaknya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru sampai ke akar-akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan. Dari doa yang kita panjatkan, semoga kita diberi kelancaran dan supaya tujuan yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah dalam keadaan sehat saja? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pertemuan kita pagi ini, materi kita tentang pembabakan praaksara berdasarkan arkeologi. Tujuan yang ingin kita capai yang pertama, agar siswa dapat memahami pembabakan praaksara berdasarkan arkeologi. Tujuan yang kedua, agar siswa bisa menjelaskan perkembangan praaksara dimulai dari zaman Paleolitikum sampai ke zaman besi. Nah, kalau kita berbicara tentang arkeologi, apa itu arkeologi? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala, baik itu dalam bentuk fosil maupun dalam bentuk artefak. Apa itu fosil? Fosil adalah kerangka atau tulang belulang manusia purbakala. Dan apa pula itu artefak? Artefak adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa praaksara. Jadi hari ini pembabakan praaksara berdasarkan arkeologi dibagi secara umum menjadi dua. Yang pertama yang kita kenal dengan zaman batu. Yang kedua zaman logam. Nah, zaman batu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, zaman batu tua atau yang kita kenal dengan istilah zaman Paleolitikum. Yang kedua, zaman batu tengah atau zaman batu madya atau yang kita kenal dengan zaman Mesolitikum. Sedangkan yang ketiga, zaman batu muda atau zaman batu baru yang kita kenal dengan istilah zaman Neolitikum. Sedangkan zaman logam secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga zaman besi. Nah, khusus di Indonesia, zaman logam hanya terdiri dari zaman perunggu dan zaman besi. Alasannya karena alat-alat yang dibuat oleh manusia purbakala itu tidak ada yang terbuat dari tembaga yang berbahan logam. Alat-alat yang ditemukan dari alat-alat yang berbahan logam hanya dalam bentuk perunggu dan besi. Makanya di Indonesia zaman logam hanya terdiri dari zaman perunggu dan zaman besi. Nah, kita mulai dulu dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, zaman batu tua atau Paleolitikum, manusia pendukungnya atau manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum adalah sejenis manusia purba selain Homo sapiens. Nah, silahkan kalian lihat gambar di depan. Ada itu yang namanya Meganthropus paleojapanicus, kemudian Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocartensis, kemudian Pithecanthropus erectus, kemudian Homo soloensis, dan terakhir Homo wajakensis.
Nah, itulah manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum. Kemudian bagaimana pula corak kehidupannya? Corak kehidupannya yaitu ketika itu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pertama yang kita kenal dengan berburu. Jadi ketika manusia makan daging, manusia ketika itu hanya bisa berburu. Mereka tidak bisa mengembangbiakan yang namanya hewan piaraan. Jadi ketika dia makan daging, untuk mendapatkan daging, dia berburu. Kemudian yang kedua, ketika manusia memakan jenis tumbuh-tumbuhan, tanaman atau buah-buahan, mereka memakan kemudian membuang begitu saja, atau yang kita kenal dengan istilah meramu atau mengumpulkan makanan. Jadi ketika itu corak kehidupan pada zaman Paleolitikum berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Kemudian bagaimana pula pola tempat tinggalnya? Pola tempat tinggalnya ketika itu manusia hidup nomaden atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Alasan perpindahannya karena makanan yang disediakan di tempat dia tinggal itu sudah habis. Seperti hewan yang diburu sudah habis, kemudian jenis aneka tanaman sudah habis. Jadi untuk kelangsungan hidupnya, terpaksalah manusia purba selain Homo sapiens itu berpindah tempat ke tempat yang memiliki hewan dan aneka jenis tanaman. Kemudian, bagaimana pula bentuk alat-alat yang dibuat oleh manusia ketika itu? Alat-alat yang dibuatnya itu dalam bentuk batu yang sangat kasar. Jadi batu yang digunakan sebagai alat itu ketika itu masih dalam bentuk yang sangat kasar atau belum diasah sama sekali. Apa saja alat batu yang digunakan ketika itu? Nah, silakan kalian lihat di depan. Ada yang namanya kapak perimbas, kemudian ada yang namanya kapak genggam. Nah, kapak perimbas dan kapak genggam digunakan untuk menangkap hewan buruan. Kemudian mengais tanah untuk mendapatkan umbi-umbian. Kemudian juga digunakan untuk memotong kayu-kayu besar. Kemudian selain dari batu yang digunakan sebagai alat, ketika manusia hidup pada zaman Paleolitikum, mereka juga menggunakan tulang sebagai alat. Seperti tulang tanduk rusa. Jadi tulang tanduk rusa digunakan untuk sebagai mata tombak untuk menangkap hewan buruan. Kemudian selain batu, tulang, kayu digunakan sebagai alat ketika manusia purba hidup pada zaman Paleolitikum. Kayu itu digunakan sebagai untuk tangkai dari tombak yang digunakan untuk menangkap hewan buruan. Nah, kemudian berdasarkan alat-alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum, apakah itu yang namanya batu, apakah itu yang namanya tulang, maka zaman Paleolitikum dibagi menjadi dua budaya. Yang pertama kita kenal dengan kebudayaan Pacitan. Yang kedua kita kenal dengan kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Pacitan, di daerah Pacitan nih, ada peta nanti yang bisa kalian lihat, ini ada peta. Nah, di Pacitan itu banyak ditemukan alat-alat yang berbahan batu atau yang terbuat dari batu yang bentuknya masih kasar. Apakah itu dalam bentuk kapak genggam, kapak perimbas, ataupun plakes. Apa itu plakes? Plakes itu adalah alat-alat batu serpi. Jadi alat-alat batu serpi atau yang kita kenal dengan plakes ini digunakan sebagai untuk mengiris ya daging yang dibikin kecil-kecil atau yang kita gunakan sekarang seperti pisau kater. Jadi kalau pisau kater digunakan pada saat ini pada zaman Paleolitikum, nah pisau kater itu sama dengan plakes yang digunakan pada masa Paleolitikum dulu. Jadi plakes itu untuk mengiris atau menyayat ya daging dibikin kecil-kecil, disayat dengan menggunakan plakes atau batu serpi. Maksudnya batu serpi itu jadi ya serpian-serpian batu yang tajam itu bisa digunakan sebagai pisau untuk mengiris daging supaya bisa dibikin kecil-kecil. Nah, kemudian
kebudayaan ngandong. Nah, kebudayaan ngandong, ya, ngandong itu merupakan suatu tempat. Di ngandong itu banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang. Tulang yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Paleolitikum ditemukan di ngandong. Nah, silakan kalian lihat peta di depan. Ini adalah peta dari wilayah ngandong. Di ngandong itu banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa manusia pendukungnya adalah manusia purba selain dari Homo sapiens, mulai dari Meganthropus polyjaponicus sampai Homo wajackensis. Berarti disimpulkan zaman Paleolitikum ini terjadi ketika kala Pleistosen. Seperti materi kita yang kemarin, kala Pleistosen itu berlangsung lebih kurang 600.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian menyangkut kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum hanya sebatas menguburkan orang yang telah meninggal. Hanya sebatas itu saja kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum. Ketika itu belum ada ritual, ketika itu belum ada upacara. Jadi menyangkut kepercayaan, manusia ketika itu hanya sebatas menguburkan orang yang telah mati atau orang yang telah meninggal. Itu yang pertama, zaman Paleolitikum. Kemudian zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum yang kita kenal dengan zaman Batu Tengah atau zaman Batu Madia. Manusia pendukungnya adalah manusia purba sejenis Homo sapiens. Jadi manusia pendukungnya atau manusia yang hidup pada zaman Mesolitikum adalah sejenis manusia purba, sejenis Homo sapiens atau manusia cerdas. Kemudian bagaimana pula corak kehidupannya? Nah, corak kehidupannya ketika itu pertama berburu. Nah, jadi kebiasaan berburu yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman Paleolitikum dilanjutkan pada zaman Mesolitikum. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memakan buah-buahan dan tanam-tanaman pada zaman Mesolitikum, masyarakat ketika itu karena manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, jadi masyarakatnya ketika itu sudah memiliki kemampuan dalam bercocok tanam. Jadi bercocok tanamnya masih sangat sederhana atau yang kita kenal dengan bercocok tanam tingkat awal atau tingkat pemula. Kemudian alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan itu hampir sama seperti alat-alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum. Namun pada zaman Mesolitikum, alat-alat yang terbuat dari batu itu sudah diasah di salah satu sisinya. Jadi satu sisi aja yang diasah dan di sisi yang lain masih tumpul. Kemudian pada zaman Mesolitikum ada alat yang kita kenal dengan pebel atau kapak Sumatera. Jadi kapak Sumatera atau pebel itu sejenis kapak genggam, tapi ukurannya lebih kecil dari kapak genggam yang digunakan oleh manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum. Kemudian mengenai zaman Mesolitikum ini, berdasarkan lokasi tempat tinggalnya atau alat-alat yang ditemukan, zaman Mesolitikum dibagi menjadi dua kebudayaan. Yang pertama kita kenal dengan kebudayaan Kujoken Modinger. Nah, kebudayaan Kujoken Modinger, silakan kalian lihat tampilan di depan. Ini adalah gambar dari Kujoken Modinger. Apa itu Kujoken Modinger? Kujoken Modinger dalam bahasa Denmark berarti Kujoken itu diistilahkan dengan dapur. Modinger itu diistilahkan dengan sampah. Jadi Kujoken Modinger diistilahkan dengan sampah dapur. Nah, jadi dari gambar di depan itu, dari gambar depan ini memperlihatkan sampah-sampah dapur dari kerang atau siput itu sudah membukit. Memang ketika zaman Mesolitikum itu ada tempat yang digunakan untuk membuang sisa-sisa makanannya. Kemudian
tempat sampah itu juga digunakan untuk membuang alat-alat yang tidak dipakai lagi. Jadi di bawah tumpukan bukit sampah dapur tadi atau Kojoken Modingir itu tadi ditemukan memang alat-alat yang memang digunakan oleh masyarakat pada zaman Mesolitikum. Jadi di bawah tumpukan bukit kerang itu ternyata ditemukan alat-alat yang dibuat oleh masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum, seperti kapak Sumatera. Kemudian alat-alat yang terbuat dari batu yang digunakan oleh masyarakat pada masa Mesolitikum, dan juga alat-alat lain. Makanya Kojoken Modingir itu adalah salah satu budaya dari zaman Mesolitikum. Kemudian yang kedua yang kita kenal dengan budaya Abris Sosroce. Nah, ini adalah gambar dari Abris Sosroce. Apa pula dimaksud dengan Abris Sosroce? Abris itu disilakan dengan tempat, sos itu disilakan dengan dalam, roce itu disilakan dengan gua. Jadi Abris Sosroce itu tempat di mana masyarakat pada zaman Mesolitikum hidup di dalam gua. Nah, jadi masyarakat yang tinggal di pedalaman tinggal di dalam gua. Jadi di dalam gua itu masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum sejenis Homo sapiens hidup di dalam gua. Nah, di dalam gua itu pula alat-alat disimpan oleh masyarakat yang hidup zaman Mesolitikum. Ya, seperti mata panah yang terbuat dari tulang. Kemudian alat-alat yang terbuat dari batu yang diperkirakan digunakan oleh masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum ditemukan di dalam gua. Nah, bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya alat-alat yang digunakan pada zaman Mesolitikum yang ditemukan di gua itu bisa kita lihat seperti di daerah Sampung. Kemudian juga ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Nah, ini ada peta tentang wilayah Sampung dan di daerah Besuki di Sulawesi Selatan. Itu adalah tempat yang mengatakan bahwasanya ya di daerah tersebut ada gua yang di dalamnya digunakan oleh masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum, karena dibuktikan dengan alat-alat yang digunakan pada zaman Mesolitikum yang terdapat di goa atau yang kita kenal dengan Abris Sosroce. Abris Sosroce di Indonesia seperti di daerah Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Nama goanya Goa Lubu. Di sana banyak ditemukan alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Mesolitikum. Kemudian selain di Jawa Timur, Abris Sosroce juga ditemukan di daerah Lemoncong, Sulawesi Selatan. Nama goanya Goa Leang. Di sana juga banyak ditemukan alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada zaman Mesolitikum. Kemudian pola tempat tinggalnya atau pola huniannya. Pola tempat tinggal masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum yaitu semi nomaden, menetap sementara. Jadi mulai dari zaman Mesolitikum masyarakat sudah hidup menetap. Nah, pada zaman Mesolitikum menetapnya sementara. Menetapnya sementara kenapa? Karena ketika dia bercocok tanam, lahannya tidak subur. Nah, kemudian dia berpindah tempat mencari lahan yang subur untuk bercocok tanam. Kemudian kepercayaan dianut oleh manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum. Ketika itu masyarakatnya sudah percaya terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia, seperti cap tangan yang ditempelkan di dinding gua yang berwarna merah. Cap tangan yang ditempelkan di dinding gua berwarna merah tujuannya untuk mengusir
roh-roh jahat. Kemudian juga ada gambar hewan buruan yang kena tombak badannya, yaitu babi. Nah, itu menunjukkan adanya keterkaitan antara gambar yang dibuat dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitiko. Kemudian lanjut zaman Neolitiko. Zaman Neolitikum adalah zaman batu muda atau zaman batu yang ketiga. Manusia pendukungnya Homo sapiens. Kemudian corak kehidupannya. Pada zaman Neolitikum, masyarakatnya sudah bercocok tanam tingkat lanjut, bercocok tanam permanen. Bertani seperti sekarang, yaitu menanam padi di sawah. Jadi mereka tidak berpindah-pindah tempat lagi. Jadi lahan yang digunakan untuk menanam padi di sawah tetap tidak berpindah-pindah. Kemudian corak kehidupan yang kedua, masyarakat yang hidup pada masa itu sudah beternak. Jadi hewan yang diburu kemudian dikembangbiakan atau diternakkan. Jadi masyarakat ketika itu sudah hidup beternak. Jadi karena hidupnya beternak dan bercocok tanam tingkat lanjut, maka masyarakatnya sudah menetap. Jadi pola hunian, pola tempat tinggal masyarakat yang hidup pada zaman Neolitikum sudah menetap. Kemudian kebudayaan. Berdasarkan banyaknya alat-alat yang ditemukan, diperkirakan dibuat oleh manusia purba pada zaman Neolitikum, maka zaman Neolitikum dibagi menjadi dua kebudayaan. Yang pertama yang kita kenal dengan kapak persegi. Kemudian yang kedua yang kita kenal dengan kapak lonjong. Jadi alat-alat yang dibuat oleh manusia purba pada zaman Neolitikum banyak yang dibuat dalam bentuk kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kapak persegi banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, seperti di Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan, kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat. Nah, karena banyaknya alat yang berbentuk kapak persegi ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, maka para ahli menyimpulkan kapak persegi wilayah persebarannya meliputi wilayah Indonesia bagian barat. Sebaliknya, di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di daerah Sulawesi, kemudian Halmahera, kemudian Maluku, kemudian Papua, di sana banyak ditemukan alat-alat dalam bentuk kapak yang berbentuk lonjong. Nah, jadi banyak kapak batu yang berbentuk lonjong ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur, maka para ahli menyimpulkan persebaran kapak lonjong itu meliputi wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian kepercayaan. Nah, pada masa zaman Neolitikum, masyarakatnya sudah percaya kepada animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh orang yang telah mati hidup kembali dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang dimaksud dengan animisme. Kemudian dinamisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, karena kepercayaan kepada animisme dan dinamisme ini, maka masyarakat pada zaman Neolitikum membuat media batu besar dalam rangka mewujudkan, mengaktualisasikan untuk ritual-ritual kepercayaan. Jadi seperti kalau kita berbicara logika saja, ketika orang sudah bercocok tanam, ketika orang sudah beternak,
ketika itu banyak waktu luang, waktu senggang dibanding orang yang kebiasaannya berburu, dibanding orang yang kebiasaannya berpindah tempat. Jadi ketika orang sudah mulai beternak, ketika orang sudah bercocok tanam tingkat lanjut atau tingkat sempurna, ketika orang hidupnya sudah menetap, ketika itu pula waktu-waktu senggang banyak. Jadi ketika waktu senggangnya banyak, ketika itu pula dia mengaktualisasikan diri dalam wujud kepercayaan. Nah, jadi ketika zaman Neolitikum, masyarakat sudah mengadakan semacam ritual atau upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan. Nah, upacara-upacara atau ritual-ritual yang berhubungan kepercayaan, masyarakat tempat membuat bangunan batu besar. Yaitu yang pertama menhir. Nah, ini adalah gambar menhir seperti menhir atau yang kita kenal dengan tugu batu. Jadi menhir itu tegak kemudian menghadap ke daerah yang lebih tinggi. Kenapa menghadap ke daerah yang lebih tinggi? Karena daerah lebih tinggi diperkirakan di sana para roh nenek moyang, para roh leluhur bersemayam. Ukuran dari menhir atau tugu batu itu beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, menhir itu seperti batu nisan. Di bawah menhir itu kuburan. Di bawah menhir itu tertanam jasad manusia. Jadi semakin tingginya menhir, semakin tinggi pula derajatnya ketika dia hidup dulu. Jadi para tokoh masyarakat, orang yang disanjung, orang yang dipuja oleh penduduk setempat, berarti ketika dia meninggal, maka dibikin menhirnya lebih tinggi. Sebaliknya kalau masyarakatnya masyarakat biasa, menhirnya dibikin rendah. Kemudian yang kedua, dolmen. Dolmen itu adalah meja batu. Nah, ini adalah gambar dolmen, ya. Kemudian meja batu digunakan untuk meletakkan sesajian yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang atau roh leluhur. Kemudian yang ketiga, sarkofagus. Sarkofagus itu adalah kubur batu. Nah, sarkofagus itu dibuat dalam bentuk batu yang bulat, kemudian di tengahnya dibikin lubang, kemudian dibikin pula papan batu untuk menutup lubang. Lubang itu digunakan untuk meletakkan tokoh masyarakat yang sudah meninggal dimasukkan ke sana. Tujuannya supaya apa? Supaya kulit dan dagingnya tetap utuh. Karena ketika kulit dan dagingnya masih utuh, ketika itu pula rohnya masih memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk mengayomi masyarakat, yang bisa digunakan untuk melindungi masyarakat yang masih hidup. Itulah sistem kepercayaan masyarakat ketika itu. Kemudian yang keempat, waruga. Waruga itu hampir sama dengan fungsinya sama dengan sarkofagus. Namun waruga itu bentuknya persegi atau kubus, tersusun dari beberapa papan batu. Jadi batu waruganya itu tidak dalam bentuk batu utuh. Jadi susunan dari papan batu. Jadi disusun papan batu itu dibentuk seperti persegi. Kemudian di bawahnya dikasih papan batu juga, di atasnya dikasih papan batu juga sebagai penutup. Kemudian di dalamnya ditempatkan jasad orang yang telah meninggal, terutama tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian punden berundak. Jadi punden berundak itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi yang paling di tempat yang paling atas itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan. Karena roh nenek moyang itu berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi makanya dibikin menhir. Kemudian juga ada yang namanya arca batu. Jadi seperti dolmen, kemudian menhir, sarkofagus, waruga, punden berunda, arca itu adalah hasil budaya dari tradisi megalitikum yang digunakan sehubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Kemudian lanjut ke zaman logam. Zaman logam seperti di awal sudah Bapak sampaikan, zaman logam itu secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu zaman tembaga,
zaman perunggu dan zaman besi. Nah, zaman tembaga itu tidak ada di Indonesia karena tidak ada alat-alat yang terbuat dari tembaga berbahan logam di Indonesia. Yang ditemukan di Indonesia yang berbahan logam yang terbuat dari perunggu dan besi saja. Makanya di Indonesia zaman logam dibagi zaman perunggu dan zaman besi. Sedangkan zaman tembaganya tidak ada di Indonesia. Zaman tembaga mungkin adanya di Malaysia, kemudian di Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian Filipina. Kalau di Indonesia tidak ada zaman tembaganya karena tidak ada alat-alat yang ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, mengenai zaman logam ini, pertama zaman perunggu. Nah, zaman perunggu manusia pendukungnya sampai sekarang malah itu Homo sapiens manusia cerdas. Kemudian corak kehidupannya profesi masyarakat yang hidup pada zaman logam itu sudah kompleks. Ada yang bertani, kemudian ada yang dari tukang, kemudian ada yang berdagang. Jadi pada zaman logam itu aktivitas perdagangan sudah semakin ramai. Jadi aktivitas perdagangan sudah semakin ramai. Sistem perdagangannya yaitu sistem barter, tukar menukar barang. Disilakan juga dengan zaman perundagian. Zaman perundagian itu maksudnya zaman ketika itu manusia sudah terampil dalam rangka mengolah alat-alat yang berbahan logam. Sedangkan manusia yang berprofesi sebagai perundagian disilakan dengan undagi. Jadi pada zaman logam manusia sudah memiliki keterampilan dari berbagai profesi, seperti profesi dalam hal mengolah alat-alat yang terbuat dari logam dan juga sudah bisa membuat bangunan atau membuat rumah. Jadi pada zaman logam corak kehidupannya profesinya sudah semakin kompleks. Kemudian kita tahu bahwasanya zaman logam banyak alat-alat yang terbuat dari logam. Ada dua cara yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam rangka membuat barang-barang atau alat-alat yang berbahan logam. Yang pertama, cara yang kita kenal yaitu dengan cara bivalve. Apa itu bivalve? Bivalve itu adalah cara mengolah logam yang kita kenal dengan dua stangkap atau dua stangkup. Jadi dua stangkup itu maksudnya medianya dibikin dulu. Medianya ada dua. Jadi medianya itu pada ketika itu adalah dalam berbahan batu dan berbahan kayu. Jadi dibikinlah polanya. Jadi polanya di media yang satu dibikin polanya, di media yang kedua dibikin pula polanya. Setelah polanya dibuat, kemudian dua media itu, baik itu batu maupun kayu, ditempel, diikat dengan tali kulit kayu. Kemudian di atasnya dibikin lubang. Kemudian di bawahnya ditutup. Kemudian lubang itu dituangkan cairan logam. Jadi cairan logam dituangkan ke dua media tadi, kemudian setelah itu didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian dilepaskan ikatan tali kayunya itu tadi, kemudian dipisahkan media dalam bentuk kayu maupun bentuk batu tadi, kemudian jadilah barang yang dibentuk atau alat yang dibentuk. Itu yang disilakan dengan cara bivalve. Kemudian cara yang kedua yaitu cara acire perdue. Acire perdue itu cara dengan menggunakan media lilin. Jadi ketika masyarakat atau manusia yang hidup pada zaman logam itu membuat patung, jadi lilinnya itu dibentuk seperti patung dulu. Kita tahu bahwasanya lilin itu lunak, bisa dibentuk. Kemudian setelah dibentuk,
patung dari lilin, kemudian lilin itu dilapisi dengan tanah liat. Jadi tanah liat itu melapisi lilin, kemudian setelah itu ya tanah liat yang sudah melapisi lilin itu tadi dibakar. Ya, dibakar terlebih dahulu di atas, ya, di atas dan di bawahnya dibikin lubang. Nah, dibakar tanah liat. Nah, karena di dalam tanah liat itu ada lilin, ya, kalau lilin dipanaskan, kalau bawah lilin dipanaskan pasti mencair. Jadi lilin yang ada di dalam tanah liat yang melapisi lilin itu tadi, akhirnya lilin yang di dalam mencair. Jadi keluarlah cairan lilin itu di lubang yang sudah kita bentuk. Nah, jadi setelah itu tanah liat itu di dalamnya dalam keadaan rongga atau dalam keadaan kosong. Nah, itulah nanti dituangkan cairan logam. Nah, kemudian setelah lilin itu dikeluarkan, kemudian lubang yang di bawah ditutup, kemudian lubang yang di atas masih tetap dalam keadaan berlubang. Tujuannya untuk memasukkan cairan logam. Nah, kemudian memasukkan cairan logam di dalam tanah liat yang berongga tadi, kemudian didiamkan beberapa jam. Setelah dingin, kalau logam itu dalam keadaan dingin pasti dia akan menjadi padat. Setelah logam itu padat, kemudian tanah liat itu dipecahkan. Kemudian jadilah barang yang mau kita buat. Itulah cara yang digunakan masyarakat yang hidup pada zaman logam dalam rangka membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Kemudian alat-alat yang dihasilkan oleh masyarakat yang hidup pada zaman logam seperti beliung persegi. Beliung persegi itu maksudnya seperti kapak beliung. Nah, jadi kapak beliung itu gunanya untuk mencangkul tanah. Ketika masyarakat menggarap tanah, kapak beliung itulah yang digunakan untuk menggali tanah, sama dengan cangkul. Kemudian pisau, kemudian panah, kemudian pedang, kemudian alat-alat lain yang berbahan logam. Jadi itulah materi kita hari ini, ya, mulai dari zaman Paleolitikum sampai ke zaman besi. Jadi sebelum Bapak mengakhiri atau menutupi, kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan tugas buat kalian yang harus kalian selesaikan 2 jam setelah ini. Tugas yang pertama yaitu jelaskan ciri-ciri dari masing-masing zaman, mulai dari zaman batu sampai zaman logam. Maksudnya apa ciri-ciri dari zaman Paleolitikum, apa ciri-ciri dari zaman Mesolitikum, apa ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Kemudian ciri-ciri dari zaman logam. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan perkembangan zaman mulai dari zaman Paleolitikum sampai zaman besi. Nah, nanti kalian kerjakan tugas ini dalam bentuk catatan, kemudian kalian kirim ke Google Classroom paling lambat 2 jam setelah ini. Mungkin itu saja materi kita untuk hari ini. Akhir kata Bapak sudahi dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.